Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali meskipun tetap masih di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Horas Siahaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk menghadap Tuhan, kita mempersiapkan hati kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, serta menyembah nama Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur kami yang tidak putus-putusnya karena penyertaan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Meskipun masih di dalam ibadah online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dan kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kiranya ada dosa di antara kami Tuhan yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, untuk kami layak datang ke hadapan Tuhan, membawa dupa-dupa yang harum ke hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Horas Siahaan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dia urapan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, apapun yang dia perkatakan berasal daripada-Mu dan menjadi rema untuk kami, orang-orang yang mendengarkannya. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk para jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pelihara hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan, kiranya Engkau yang melepaskan mereka, sehingga mereka boleh beroleh sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang beracara untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat Grip. Kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Roma 13 ayat 9 sampai 14. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus, penuh
Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah mengantarkan kami masuk di minggu terakhir 30 Mei 2021 ini. Segala puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami untuk kami mengerti, kemudian menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu, firman yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik tentunya, sehat, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap menolong kita, dan Tuhan Yesus tetap menjagai kita. Nah, hari ini kita masuk dalam satu tema, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita pasti tahu ayatnya dari mana, karena ayat ini sudah cukup terkenal bagi kita. Yuk, langsung saja kita buka Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan baca buat kita semua. Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Itulah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Alkitab berkata yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selalu saya katakan Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang berbahagia dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah kebutuhan buat tubuh roh kita. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, ayat 10 berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa Paulus berkata akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Kata akhirnya ini berarti mulai dari sekarang, atau untuk selanjutnya, atau selanjutnya. Kenapa Paulus berkata demikian, mulai dari sekarang atau untuk selanjutnya? Berarti ada hal yang harus dilakukan, karena sebelumnya ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Kalau kita
ikuti surat Efesus ini, bahwa semuanya adalah karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kemudian pasal 3 berkata bahwa tidak ada lagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi orang jauh atau orang dekat. Tidak ada lagi orang bersunat atau tidak bersunat. Semuanya kita satu di dalam Tuhan. Kemudian kalau kita baca, ada pesan untuk keluarga Kristen, supaya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Belum lagi ada pengajaran-pengajaran yang harus dihadapi di zaman akhir ini. Makanya melihat semuanya itu, Paulus berkata, akhirnya. Nah, kata selanjutnya yang perlu kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini adalah apa kata selanjutnya dari akhirnya ini. Paulus berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah pesan Paulus buat kita yang pertama pada pagi menjelang siang hari ini, supaya kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan supaya kita mengandalkan Tuhan dan mempergunakan senjata yang Ia gunakan. Kenapa Paulus begitu menekankan, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita kuat di dalam Tuhan? Karena kita punya musuh yang senantiasa memperhatikan kita, di mana kita tidak bisa meleng sedikit pun. Kita tahu iblis memang tidak maha kuasa, Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi ia bisa menciptakan situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya. Sekali lagi, saya katakan, iblis memang tidak maha kuasa. Dan kita tidak perlu membesar-besarkan kuasa iblis. Tetapi dalam satu keadaan, ia bisa saja menyudutkan orang-orang percaya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Paulus berkata, jangan lengah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Paulus berkata begini, ayat 1. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Paulus berpesan supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya, ada pesan Paulus buat kita, yaitu supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam ayat 12 itu ada struktur iblis, di mana ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, dan ada roh-roh jahat di udara. Nah, melihat semua apa yang hendak kita lawan ini, Paulus dengan tegas mengatakan supaya kita bertindak. Tindakan kita apa? Ayat 13 Bapak Ibu berkata begini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Sekali lagi, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sekali lagi, mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus berpesan buat kita supaya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Berarti ada tindakan. Ingat, Bapak Ibu sekali lagi, ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita memiliki senjata itu. Bapak Ibu, meskipun kita memiliki senjata itu, ingatlah bahwa kita memiliki musuh yang tidak terlihat. Siapa itu musuh yang tidak terlihat? Yaitu iblis. Tadi Alkitab berkata bahwa ia punya tipu muslihat untuk menyerang kita. Nah, tentu sesuatu yang tidak kelihatan ini berbahaya, betul ya? Kita ingat bagaimana setelah
1 tahun 2 bulan ini kita dalam tanda petik berperang melawan COVID-19. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Kemudian supaya kuat, para medis, para dokter berkata belum ada obatnya, tapi kita harus menjaga kesehatan. Kita menjaga imun kita supaya kita kuat. Betul ya Bapak Ibu Saudara terkasih? Caranya apa? Kita konsumsi makanan yang baik, kita mengkonsumsi suplemen, kemudian kita berjemur matahari supaya kita kuat. Kita punya musuh yang tidak kelihatan. Nah, demikian pula dengan bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita punya musuh yang tidak kelihatan. Tentu senjatanya tidak bisa dengan pedang. Pedang atau golok atau senjata semutakhir apapun, katakanlah senjata ciptaan Jepang atau Amerika. Kemudian kita mau nembak sasaran siapa? Musuhnya tidak kelihatan. Nah, itulah makanya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perlengkapan rohani. Karena kita punya musuh yang tidak kelihatan. Nah, apa pesan Paulus berikutnya? Kemudian Paulus berkata, sebab itu, ayat 13 saya baca sekali lagi. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Ingat, berdirilah tegap. Berarti orang Kristen itu tidak bisa loyo. Orang Kristen itu harus tetap siap sedia. Namanya juga prajurit. Kapan saja harus siap untuk mengadakan perlawanan. Apa pesan pertama? Paulus lewat bacaan kita di ayat 14. Paulus berkata begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbicara mengenai ikat pinggang, ada beberapa fungsi dari ikat pinggang. Yang pertama, menjaga agar pakaian kita tetap pada posisinya. Betul Bapak Ibu ya? Bayangkan kalau tidak ada ikat pinggang, padahal ini lagi berperang loh Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada ikat pinggang untuk menahan celana kita atau untuk menahan pakaian perlengkapan kita itu, kemudian tidak ada ikat pinggang, apa yang terjadi? Maka akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman, akan terjadi sesuatu yang mengganggu kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukankah saat ini ada begitu banyak hal-hal yang mengganggu meskipun di tubuh Kristen gitu ya? Dan ternyata tidak semua orang Kristen hidup dalam kebenaran. Tapi itu cukup mengganggu. Nah, kalau kita tidak punya ikat pinggang, maka itu akan sangat mempermalukan sekali. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita akan mempermalukan. Bayangkan kita lagi perang, kemudian udah pakaian kita berantakan aja. Kemudian fungsi ikat pinggang berikut adalah berpengaruh pada kerapihan, Bapak Ibu ya. Pastilah, artinya begini. Pastilah akan terlihat orang yang rapi itu dan orang yang tidak rapi. Orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti terlihat Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian apa fungsi ikat pinggang lagi? Itu memberikan rasa nyaman. Ketika ikat pinggang itu pas ya untuk pemakainya, akan merasa nyaman. Oleh sebab itu, marilah kita untuk melakukan hal-hal yang tentunya membuat orang nyaman. Apa itu? Ya hiduplah dalam kebenaran. Itu poin pertama. Ketika kita berikat pinggangkan kebenaran, maka itu akan membuat kita enak untuk melangkah. Percayalah, ketika kayaknya celana saya ini kedodoran begitu ya, tidak akan ada nyaman. Nah, makanya Paulus berkata, poin pertama, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kemudian pesan kedua apa? Paulus berkata, kenakanlah semuanya itu dengan berbaju jirahkan keadilan. Apa hubungan baju jirah dengan keadilan Bapak Ibu Saudara terkasih? Baju jirah ini kan baju yang dipakai oleh semua prajurit, ya. Kalau kita ingat atau pernah nonton di mana Daud hendak melawan Goliat, kemudian Saul menawarkan baju jirahnya, yaitu baju jirah. Baju jirah ini bukan terbuat dari kain biasa, dia terbuat dari bahan-bahan
kemudian pasti tahan dari panah atau tahan ketika orang menebas tubuh sang prajurit, ada baju jirahnya. Apa maksudnya dan apa hubungannya dengan keadilan? Bapak Ibu Saudara terkasih, baru-baru ini kita dikejutkan dengan, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita dikejutkan dengan ada seorang remaja atau anak muda karena sedang berTikTok. Kemudian dalam TikTok itu dia menghina Palestina. Masih ingat? Itu kejadian di Bengkulu dan di NTB, tepatnya di Bima. Yang di Bima ditangkap polisi, yang di Bengkulu dikeluarkan dari sekolah. Masih SMA. Kemudian ramelah di sosial media. Masa sih gara-gara itu? Terus orang-orang yang menghina Israel nggak diapa-apain tuh? Terjadi ketidakadilan bukan? Ya kan? Kemudian diseranglah sekolah yang di mana anak itu bersekolah, dan kemudian mungkin anak yang ada di Bima itu mungkin yang menangkap itu diserang juga. Apa kata pihak sekolah? Kami tidak mengeluarkan kok, kami hanya mengembalikan kepada orang tuanya. Kalau dia udah siap sekolah, ya dia bersekolah kembali. Padahal awalnya dia mau dipecat. Dia diserang di media sosial, diserang sekolah itu, diserang di kampungnya. Karena apa? Karena dia tidak menerapkan keadilan. Seperti itulah orang-orang yang hidup tidak menerapkan keadilan. Ia akan gampang diserang. Petugas di Bima juga diserang. Kenapa ditangkap? Kok orang yang menghina negara lain kenapa nggak ditangkap? Betul kan? Terjadi ketidakadilan. Akan gampang diserang. Nah, begitu pula dengan kita. Jika kita seorang pemimpin di perusahaan, jika kita seorang pemimpin di kantor, atau jika kita adalah seorang pemimpin di instansi lain, kita juga harus berlaku adil. Berlaku adil ini bukan berarti kita memberikan A1, si B harus 1, enggak. Adil itu, apalagi kalau kita baca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul yang keempat itu, bahwa mereka menerima sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Tapi kalau seorang pemimpin berlaku tidak adil, sama-sama berprestasi, kemudian bonusnya berbeda, nah itu tidak adil. Nah, sebagai pemimpin gereja juga harus adil. Betul ya? Tidak bisa tidak adil. Kita mendoakan si A, si B juga harus kita doakan. Kita mengunjungi si A, si B juga harus kita kunjungi. Si C juga harus kita kunjungi. Kita memberikan surprise kepada si A, kepada keluarga A, kepada keluarga B juga kita harus memberikan surprise. Supaya apa? Ketika kita melakukan keadilan, maka kita tidak akan gampang diserang. Tapi ketika keadilan itu kita tidak lakukan, maka kita akan gampang diserang. Itu makanya Paulus menekankan ini, berbaju jirahkan keadilan. Itulah senjata kita yang kedua. Kalau kita memiliki senjata yang dua ini, yang pertama tadi berikat pinggangkan kebenaran, kita sudah nyaman nih melangkah, gitulah, kita sudah safety nih gitu. Kemudian yang berikut adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kaki yang rela untuk memberitakan Injil. Kenapa kaki? Kenapa bukan mulut yang rela untuk memberitakan Injil? Mulut yang rela untuk menyuarakan suara Injil. Kenapa kaki? Kenapa bukan mulut? Kenapa bukan hati? Kenapa bukan pikiran? Saya berpikir-pikir, kenapa ya? Begitu ya. Karena ternyata kaki ini pasti meninggalkan jejak. Betul Bapak Ibu Saudara terkasih? Sekali lagi, kaki ini pasti meninggalkan jejak. Saya mau baca buat kita Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sekali lagi, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa
damai. Kemudian itu dikutip oleh Roma pasal 10 ayat ke-15. Saya baca buat kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang bisa datang lewat surat. Betul. Orang bisa datang lewat pesan. Apalagi sekarang dengan canggihnya handphone, canggihnya alat komunikasi ini, orang-orang bisa datang lewat apa saja. Tetapi Paulus menekankan kita untuk supaya kita rela, supaya kaki kita ini rela untuk memberitakan Injil. Artinya kalau berbicara mengenai kaki, berarti kita harus datang. Kita harus secara fisik kita datang. Oleh sebab itulah Paulus menekankan senjata kita yang ketiga ini. Supaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita rela untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Kita mendatangi orang-orang yang belum percaya kepada berita Injil. Walaupun sekarang sudah canggih, handphone sudah canggih, apa saja sudah canggih. Tapi ketika kita datang secara langsung, maka betapa indahnya, kata Yesaya. Kemudian senjata apa lagi? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Nah, inilah senjata kita yang keempat, yaitu perisai iman. Perisai ini tameng. Pada zaman dahulu perisai itu berbagai macam bentuk. Ada perisai yang bulat, ada perisai yang segi empat, ada perisai yang bulat tapi di bawahnya itu seperti bulan tidak penuh, seperti lingkaran tidak penuh. Nah, di dalam bacaan kita ini dikatakan ayat yang ke 16, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Nah, dalam perisai ini artinya pintu. Kenapa pintu? Karena perisai yang digunakan pada saat itu, kita ingat Bapak Ibu saudara terkasih, Paulus menulis ini dari penjara. Jadi ia tahu benar tentang perlengkapan pakaian-pakaian prajurit Romawi pada saat itu. Nah, perisai yang dimasukkan di sini adalah artinya pintu. Kenapa pintu? Tetap perisai, tapi perisainya besar sekali, 60 kali 120. Makanya dikatakan pintu. 60 kali 120. Nah, sebelum orang berperang, perisai ini yang terbuat dari bahan yang keras gitu ya. Kemudian di pinggirnya itu dikelilingi logam supaya dia kuat dan kokoh. Kemudian direndam semalam sebelum mereka pergi berperang. Tentu basah bukan? Memang agak berat. Tetapi ketika perisai ini digunakan, maka apa yang Paulus katakan di dalam pasal 16 berkata begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika iblis memanah kita, ketika bayangkanlah ini sedang berperang, kemudian kita memakai perisai itu, perisai yang 60 kali 120 itu, tentu kita bisa berlindung. Mungkin 2 orang kita bisa berlindung Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian iblis musuh memanah kita dengan panah api. Musuh tidak tahu bahwa ternyata di dalam perisai itu, di dalam tameng itu masih ada kandungan airnya. Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka apa yang terjadi? Sekalipun panah itu tepat mengenai perisai itu, maka segera api itu akan padam. Ngerti sampai di sini? Kenapa Paulus mengatakan pergunakanlah perisai iman untuk dapat memadamkan panah api si jahat. Jadi senjata yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah senjata iman.
Iman yang harus kita miliki untuk kita bisa mengalahkan iblis. Kalau kita memiliki iman yang kuat, maka sehebat apapun tipu muslihat iblis seperti yang Paulus katakan, maka kita tidak akan dapat ditipunya. Kita ingat bagaimana Yesus, sewaktu Yesus mengalami pencobaan di Matius pasal keempat, iblis pakai firman loh Bapak Ibu. Betul, iblis pakai firman. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Yesus jawab dengan firman. Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, jadi kita harus memiliki iman itu untuk dapat mematikan semua panah api si iblis. Dia serang kita lewat apa saja kita tidak bisa. Karena apa? Karena selain kita hidup di dalam kekudusan, kita pula memiliki iman yang kuat. Kalau pada zaman ini orang tidak memiliki iman yang kuat, maka akan gampang diserang. Karena apa? Karena iblis itu memakai firman juga loh. Jadi kalau kita abai terhadap firman dan iman yang olehnya kita akan bertumbuh lewat pembacaan firman Tuhan, maka jangan harap kita dapat bertahan, kata Paulus. Benar Bapak Ibu saudara terkasih? Jadi di dalam zaman akhir ini kita jangan abai. Tetap tumbuhkan iman kita supaya kita jangan gampang diserang oleh iblis. Kemudian apa pesan Paulus lagi? Saya baca kembali ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, senjata berikutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong ini adalah pelindung kepala, atau yang biasa kita lihat adalah helm. Ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita lihat adalah helm. Helm ini melindungi si pengendaranya. Kenapa Paulus berkata gunakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh? Bapak Ibu sudah terkasih, di kepala kita inilah adalah selain mata kita untuk melihat, mulut kita untuk berbicara, telinga kita untuk mendengar, ada otak yang dapat bekerja. Kalau ini tidak terlindungi, apa yang terjadi? Betul. Kenapa perlengkapan senjata perang perisai itu di dada? Jelas. Karena ada beberapa titik di bagian dada kita ini yang kalau kena misalnya di hati atau di jantung gitu, atau di perut itu fatal. Kalau paha atau punggung itu kena tidak apa-apa. Tetapi ketopong ini adalah untuk melindungi bagian-bagian yang mengontrol seluruh tubuh kita ini. Kalau ini tidak terlindungi, maka hidup kita tidak akan terkontrol. Itu yang saya katakan tadi. Di sini ada mata, di sini ada mulut, di sini ada telinga, di sini ada hidung, bahkan ada otak, ada pikiran. Kalau ini tidak terlindungi, maka artinya kita cepat habis. Tetapi kalau ini terlindungi, besar kemungkinan kita akan selamat. Pergunakanlah ketopong keselamatan. Ketopong itu tidak dipakai di lengan, di kaki, atau di mana saja. Tetapi ketopong itu dipakai di kepala. Kemudian apa kata Paulus? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali lagi kepada firman Allah Bapak Ibu saudara terkasih. Firman Allah ini kita harus hidupi. Kenapa selalu saya katakan yang berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan. Dengan firman Tuhan menciptakan isi dunia ini. Kalau kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, dia bermanfaat untuk apa? Ada 4 itu ya. Jadi menyatakan kebenaran, saya baca buat kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana kita mau hidup dalam firman itu? Betul. Orang bilang, saya hidup dalam firman. Tapi bagaimana dia hidup dalam firman? Tapi firman itu tidak dia baca, tidak dia hafal, tidak dia boro-boro hidup ya, hafal pun tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, senjata terakhir ini adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang bisa menghantam siapapun. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menghajar sang iblis. Betul? Ada tertulis, dan enyahlah iblis. Tetapi lihat, iblis melihat waktu yang tepat untuk kemudian menyerang kita. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, seperti Paulus katakan dalam ayat berikutnya, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang tidak putus-putusnya. Kita harus berjaga-jaga supaya apa? Supaya dengan perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan itu semua tidak sia-sia. Kalau hari ini kita dengan setia mengenakan semua senjata Allah itu, tapi besok lengah, lusa setia, 4 hari kemudian lengah, apa yang terjadi? Maka kita akan gampang diserang oleh iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tawaran ini datang kepada kita saat ini. Seperti yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya ingat kata kenakan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam, sebentar saya ambil catatan saya. Kata kenakan ini di dalam Roma pasal yang, Roma pasal yang ke-13 kalau nggak salah. Roma pasal 13. Roma pasal yang ke-13 ayat 14. Kenapa Paulus tidak katakan pakailah perlengkapan senjata Allah? Kenapa Paulus katakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah? Sama sebenarnya maksudnya. Tetapi saya teringat di dalam Roma pasal 14 ayat 13 berkata begini. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sekali lagi. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan kata lain, kita harus bersatu dengan senjata itu tadi. Tidak bisa terlepas sekalipun. Bukan kata pakailah, tapi kenakanlah. Sama seperti pesan Paulus kepada orang-orang di Roma, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya apa? Menyatulah dengan senjata itu. Ketika kita menyatu dengan senjata itu, maka setiap saat itu bisa kita gunakan. Sehingga sehebat apapun tipu muslihat iblis, kita dapat mengalahkannya. Oleh sebab itu, maaf, Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo kita bersyukur punya Tuhan yang memperlengkapi kita. Kalau kita tidak mengenakan senjata itu, tinggal pilih. Kita mau jadi pemenang di zaman akhir ini atau tidak. Tawaran itu tetap ada buat kita, untuk kita bisa selalu mengalahkan sehebat apapun tipu muslihat iblis. Selamat mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan ya Tuhan, agar selain berhati-hati, kami harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yaitu kami harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan,
kaki yang rela untuk memberitakan Injil, kemudian menggunakan perisai iman dan memakai ketopong keselamatan. Semua itu adalah senjata yang tidak kelihatan, namun ampuh untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Dan itu semua harus kami kenakan ya Tuhan, agar di zaman akhir ini, zaman yang sangat tidak menentu dan zaman yang kacau ini, kami tetap bisa bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarnya, agar kami tidak abai dan tidak lalai Tuhan, untuk kami tidak mengenakan perlengkapan senjata ini, tapi senantiasa tidak putus-putusnya kami terus mempergunakan senjata ini ya Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam loh hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Horasiaan yang baru saja menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya bisa menjadi rema bagi kita semua yang mendengarkan, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak bersama dengan keluarga. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, baik itu lewat persembahan kasih, persembahan perpuluhan, ataupun pemeliharaan rumah Bapak. Bapak Ibu bisa mentransfernya lewat nomor rekening yang tertera di layar berikut. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau agar Bapak Ibu sekalian bisa membaca warta gereja, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Selamat memberi. Aku ingin selalu
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ya, Bapak Ibu, kita tiba di akhir ibadah kita. Sebelumnya terima kasih buat kita yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Tuhan berkati Bapak Ibu ya, waktu kita nggak sia-sia kok mengikuti ibadah. Kemudian terima kasih juga buat persembahan yang sudah diberikan Bapak Ibu. Tuhan berkati. Jangan lupa majelis kita pernah bagikan celengan ya, supaya kita tidak lupa untuk mengisinya. Nanti majelis akan menghubungi kapan itu akan dikumpulkan. Oke? Tuhan berkati ya. Yuk mari kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan. Ada Tuhan yang memperlengkapi kami dengan perlengkapan-perlengkapan yang begitu hebat Tuhan. Senjata kami bukanlah pedang, bukanlah bom, bukanlah peluru kendali, bukanlah senjata mutakhir yang diciptakan oleh negara-negara yang hebat. Tapi senjata kami adalah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan. Senjata yang tidak kelihatan tapi ampuh karena berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa perlengkapi kami hingga kami hidup yakin dan berdiri tegap karena kami sudah memiliki senjata itu. Tuhan, doaku, meteraikanlah firman Tuhan dalam loh hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami Tuhan. Berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, para wakilnya dan para menteri. Tuhan berkati mereka dapat bekerja dengan lebih baik, bekerja sama untuk membawa bangsa ini, untuk membawa perahu Indonesia yang begitu besar ini menuju kepada bangsa yang adil dan makmur. Tidak gampang apalagi di zaman pandemik ini. Ada banyak negara yang kolaps, tapi bersyukur bangsa kami bisa bertahan. Maka berkati terus pemerintahan kami. Di tangan mereka lah negara kami ini semakin jaya, semakin hebat, semakin maju dan semakin berkembang. Berkati tim kesehatan kami untuk terus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mengadakan vaksin Tuhan untuk orang-orang yang sudah layak divaksin, dan Tuhan memberkati vaksin yang sudah diberikan agar semua vaksin itu dapat bermanfaat untuk bisa menangkal penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Bagi yang belum menerima bisa bersabar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang yang masih dirawat baik di wisma, di rumah sakit ataupun di rumah, agar mereka segera mendapatkan kesembuhan dengan makanan, vitamin, dan semua itu sarana Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu Tuhan yang saat ini sedang melakukan ibadah, baik ibadah online ataupun onsite tatap muka. Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan ibadah seperti ini online, kuasa Tuhan tidak terbatas karena Engkau roh adanya. Engkau ada di mana-mana, di tempat yang berbeda dan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Tuhan memberkati semua ibadah itu ya Tuhan, dan ingatkan terus semua umat Tuhan agar tetap setia datang kepada Tuhan di dalam ibadah apapun, online ataupun onsite. Dan Tuhan juga memberkati gereja kami ya Tuhan. Di dalam segala pergumulannya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Tuhan memberkati semua pelayan yang ada di gereja kami ini. Berkati hambamu, gembala kami, Pendeta Rinaldo Panggabean. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang tahu apa isi hatinya. Cukupkan semua kebutuhan. Dan berkati dia di dalam menjalani masa-masa kuliahnya, agar ia bisa dapat selesaikan dengan baik.
Untuk Ibu Gembala kami, Ibu Solerina, Tuhan berkati. Bahkan kedua putrinya, Sarah dan Nares, Tuhan juga yang memberkati dalam studi dan pekerjaan mereka. Hamba-Mu Pendeta Yosua Jab, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, dapat menyuarakan suara kebenaran itu ya Tuhan. Berkati Bu Teli dan Winnie anaknya. Bahkan hamba, istri dan kedua anak Engkau berkati. Semua majelis, penatua maupun diaken, para pengurus, Engkau berkati agar kami dapat bersatu hati, kompak untuk menggembalakan gereja-Mu ini. Untuk jemaat-jemaat yang masih dalam pemulihan, Tuhan yang memberkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihibur, yang berputus asa, Tuhan datang sebagai sumber pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.